Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Hartono Wijaya mempresentasikan ini untuk pengantar interaksi atmosfer laut mata kuliah Meteorologi 3014. El Nino Southern Oscillation atau El Nino Osilasi Selatan adalah fenomena interaksi atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik. El Nino, anomali suhu muka laut, pertama kali diamati oleh nelayan di Peru, di mana pada tahun-tahun tertentu, sekitar bulan Desember, terjadi suhu laut yang lebih hangat daripada biasanya dan tangkapan ikan yang lebih sedikit daripada biasanya. Sedangkan Southern Oscillation ditemukan dari pengamatan cuaca di Tahiti dan Darwin, di mana setiap beberapa tahun sekali terjadi pembalikan tekanan udara di Darwin lebih besar daripada di Tahiti, atau di Tahiti lebih besar daripada di Darwin. Di Samudra Pasifik, angin pasat bertiup dari timur benua Amerika menuju ke Asia dan Australia di sebelah barat. Angin pasat menyebabkan terjadinya upwelling di Samudra Pasifik bagian timur di pesisir barat Amerika Selatan yang membawa air dingin dari dasar laut menuju permukaan. Sedangkan angin pasat juga menyebabkan air permukaan yang hangat terbawa angin menuju ke barat dan di sana dia mengalami downwelling atau turunnya air dari permukaan laut menuju dasar laut. Suhu muka laut di Pasifik Timur yang lebih dingin menyebabkan cuaca yang lebih kering dan stabil di Amerika Selatan, tampak pada iklimnya yang kering dan tandus. Sedangkan suhu laut yang lebih hangat di Pasifik Barat membawa cuaca yang lebih basah dan hangat di Pasifik bagian barat, yaitu di Australia bagian utara dan di Asia Tenggara. Hal ini adalah kondisi yang normal terjadi di Samudra Pasifik. Namun, ada kalanya angin pasat yang bertiup melemah bahkan menghilang. Hal ini menyebabkan upwelling dan downwelling yang terjadi masing-masing di Amerika Selatan dan di Pasifik bagian barat melemah bahkan menghilang. Hal ini menyebabkan suhu muka laut yang lebih hangat di Pasifik Timur dan cuaca yang lebih basah di sana. Sedangkan di Pasifik bagian barat, suhu muka laut yang dingin menyebabkan udara yang lebih stabil dan lebih kering. Sebaliknya, pada masa-masa ketika angin pasat bertiup lebih kuat daripada biasanya, upwelling dan downwelling yang terjadi lebih kuat daripada biasanya. Hal ini menyebabkan suhu yang lebih dingin dari biasanya di Amerika Selatan dan cuaca yang lebih kering di sana. Sedangkan di Pasifik bagian barat, suhu lautnya menjadi lebih hangat daripada biasanya dan cuacanya pun lebih basah daripada biasanya. Kejadian El Nino yang disertai dengan anomali suhu muka laut tersebut digunakan menjadi tolak ukur untuk menentukan fase El Nino, yaitu indeks El Nino. Indeks yang paling sering digunakan membandingkan suhu muka laut di wilayah Nino 4 Pasifik dengan Nino 3 Pasifik. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, El Nino membawa cuaca yang lebih kering di Pasifik bagian barat, yaitu di Asia Tenggara dan di Australia, serta cuaca yang lebih basah di Amerika Selatan. Namun ternyata, pengaruh El Nino juga berdampak pada benua-benua lain di luar Samudra Pasifik, seperti cuaca yang lebih kering di benua India, di subbenua India, dan cuaca yang lebih kering di Afrika Tengah dan Afrika Selatan. Dampak El Nino yang mendunia ini disebut dengan telekoneksi. Dampak La Nina berkebalikan dengan El Nino, di mana terjadi cuaca yang lebih basah di Pasifik bagian barat, yaitu Asia Tenggara dan Australia, serta cuaca yang lebih kering di Amerika Selatan. Di benua-benua lain seperti di Afrika, juga mengalami cuaca yang lebih basah daripada biasanya pada masa La Nina. Di subbenua India, La Nina menyebabkan monsun yang lebih kuat dan lebih basah dari biasanya. Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Pasifik bagian barat dipengaruhi secara langsung oleh fase ENSO, di mana pada fase El Nino positif, yaitu El Nino, terjadi pengurangan curah hujan di wilayah Asia Tenggara, seperti terlihat pada gambar yang ada di sebelah atas.
Sedangkan pada masa La Nina, terjadi curah hujan yang lebih besar daripada biasanya, seperti yang terlihat pada gambar yang di sebelah bawah. Ditemukan juga pada tahun-tahun setelah El Nino, suhu udara permukaan di Asia Tenggara berada di nilai-nilai atas, sedangkan pada tahun-tahun setelah La Nina berada di nilai-nilai bawah. Hal ini dapat disebabkan pada masa-masa La Nina akibat perawanan dan hujan yang lebih dari biasanya menyebabkan permukaan tidak mengalami pemanasan dari matahari sekuat pada masa El Nino ketika cuaca cerah dan sedikit awan. Di Kamboja, Vietnam, dan Myanmar, pada masa-masa El Nino, terjadi penurunan produksi pertanian pada hampir semua jenis pertanian. Dan pada masa La Nina, terdapat peningkatan pada produksi pertanian. Hal ini dapat disebabkan oleh penurunan curah hujan yang terjadi pada masa El Nino. Namun, seperti data yang disajikan di depan, yang menunjukkan produksi pertanian dibandingkan tahun sebelumnya, pada masa-masa El Nino, tidak semua produk pertanian mengalami penurunan pada masa-masa El Nino. Hal ini dapat disebabkan produksi pertanian dipengaruhi oleh banyak variabel dan faktor-faktor seperti bulan mulainya kejadian El Nino, durasinya, kesiapan dan kerentanan suatu negara terhadap El Nino, dan dampak El Nino keparahannya terhadap negara tersebut dapat mempengaruhi produksi pertanian itu sendiri. El Nino Modoki atau secara harfiah pseudo El Nino adalah sejenis El Nino yang memiliki pusat anomalinya tidak berada di pinggir Samudra Pasifik, tetapi berada di tengah Samudra Pasifik. Pertama kali dinamai oleh Toshio Yamagata, seorang peneliti dari Universitas Tokyo pada tahun 2004. El Nino Modoki disebut juga Central Pacific El Nino untuk membedakannya dengan Eastern Pacific El Nino yang anomalinya berada di Samudra Pasifik bagian timur. Anomali suhu yang terjadi pada El Nino Modoki berpusat di Samudra Pasifik bagian tengah, sehingga Samudra Pasifik bagian timur dan bagian barat sama-sama mengalami anomali yang sama. Ketika El Nino, pemanasan terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah, sedangkan Samudra Pasifik bagian timur dan bagian barat sama-sama mengalami pendinginan. Sebaliknya, pada La Nina Modoki, suhu muka laut di Pasifik Tengah mengalami suhu yang lebih dingin daripada biasanya, sedangkan di Pasifik bagian timur dan bagian barat mengalami suhu yang lebih hangat daripada biasanya. Hal ini menyebabkan terjadinya konveksi di Samudra Pasifik bagian timur dan bagian barat, yang menyebabkan curah hujan yang lebih besar di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Australia, dan di negara-negara Amerika Selatan seperti di Peru dan di Chile. Berikut adalah korelasi spasial curah hujan dengan indeks Nino 3.4, diagram yang sebelah kiri, dan dengan ENSO Modoki Index, diagram yang sebelah kanan. Dari nilai korelasinya, korelasi EMI terhadap curah hujan lebih kecil daripada korelasi curah hujan terhadap Nino 3.4. Hal ini dapat diartikan pengaruh kekuatan El Nino Modoki pada curah hujan di Indonesia lebih lemah ketimbang El Nino Eastern Pacific, El Nino 3.4, serta mempengaruhi lokasi yang berbeda, terlihat dari warna-warna yang berada pada wilayah yang berbeda. Pada La Nina Modoki, anomali curah hujan di Indonesia bergeser cenderung ke wilayah sebelah barat Indonesia maupun tengah dan selatan Indonesia dibandingkan dengan anomali ketika terjadi La Nina Eastern Pacific. Indian Ocean Dipole Mode adalah fenomena serupa ENSO yang terjadi di Samudra Hindia. Indian Ocean Dipole atau dipol Samudra Hindia menyatakan anomali suhu yang terjadi antara Samudra Hindia sebelah timur, yaitu di pesisir Sumatera, dengan anomali suhu muka laut yang terjadi di Samudra Hindia bagian barat, yaitu pesisir timur Afrika. Ketika mode Indian Ocean Dipole sedang positif, terjadi suhu muka laut yang dingin di Samudra Hindia bagian timur, yaitu di pesisir Sumatera, dan menyebabkan cuaca yang lebih kering di sana. Sedangkan di Samudra Hindia bagian barat, suhu muka lautnya lebih hangat
dan menyebabkan cuaca yang lebih basah di sana. Pada mode negatif, sebaliknya terjadi. Di Samudra Hindia sebelah timur, terjadi suhu muka laut yang lebih hangat dan cuaca yang lebih basah, sedangkan di Samudra Hindia sebelah barat, yaitu di Afrika Timur, terjadi cuaca yang lebih dingin, lebih kering maksud saya. Mode dipol Samudra Hindia dapat terjadi berbarengan dengan fase ENSO dan efeknya dapat bergabung satu sama lain khususnya di wilayah Asia Tenggara yang dipengaruhi secara langsung oleh keduanya. Pada musim panas bulan bumi utara tahun 1997, terjadi fase El Nino Eastern Pacific yang kuat juga dibarengi dengan fase positif Indian Ocean Dipole. Fase ENSO Eastern Pacific yang positif, yaitu El Nino, menyebabkan cuaca di Indonesia lebih kering daripada biasanya. Sedangkan pengaruh mode positif di pol Samudra Hindia menyebabkan juga cuaca yang lebih kering di Indonesia. Ketika kedua fenomena ini terjadi bersamaan pada tahun 1997, di Indonesia terjadi kekeringan terparah sepanjang sejarah Indonesia. Dan juga tampak pada gambar disajikan, pada tahun 1997 terjadi anomali outgoing long wave radiation yang lebih besar daripada biasanya, khususnya pada bulan September, Oktober, November. Hal ini menunjukkan pada bulan-bulan tersebut di Indonesia proses konveksi terjadi sangat terhambat dan lebih kecil daripada biasanya, sehingga perawanan sangat sedikit. Perawanan yang sangat sedikit menyebabkan permukaan bumi yang lebih panas daripada biasanya, yang tampak sebagai outgoing long wave radiation atau radiasi gelombang panjang yang lebih besar daripada biasanya.